Sapaan Gembala Jumat 23 Oktober tahun 2020. Tema kita adalah dari ucapan bahagia dari Matius 5 ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami kelaparan atau kehausan? Tentulah jika kita merasakan hal tersebut, maka kita akan secepat mungkin mencari makanan ataupun minuman untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah kita menikmati makanan ataupun minuman yang tersedia, maka ada rasa kepuasan karena tubuh kita telah kembali dipulihkan. Melalui makanan dan minuman inilah kita dapat kembali beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan jika kita tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka kita akan berusaha mencarinya. Segala sesuatu kita bisa lakukan agar kita bisa mendapatkan makanan atau minuman supaya kita tidak lapar dan tidak haus. Yang mungkin saja kalau kita tidak mendapatkan makanan dan minuman, tubuh kita akan bisa terasa sakit ataupun bisa menyebabkan kematian. Di dalam ayat ke-6 ini, lapar dan haus ini bukan digambarkan seperti lapar dan haus dalam keadaan biasa saja, melainkan rasa lapar dan haus yang amat sangat. Pada zaman Yesus, sebagian besar orang Yahudi merasakan kesusahan karena mereka kesulitan untuk membeli roti yang cukup bagi keluarga mereka karena upah mereka sangat sedikit. Sama halnya dengan air, di mana mereka harus menempuh perjalanan yang jauh melalui jalan yang panas dan berdebu, bahkan juga mungkin bisa terkena kriminalitas untuk mencapai mata air untuk melegakan dahaga mereka. Di dalam ayat ke-6, Yesus tidak memaksudkan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran membuat mereka seakan menjadi lebih benar dan lebih saleh. Melainkan orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dibenarkan oleh tindakan Tuhan. Latar belakang ucapan Yesus adalah Mazmur 146 ayat 7, di mana orang yang tertindas dan mengalami ketidakadilan akan dibenarkan oleh Tuhan. Ini berarti Yesus menginginkan setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran juga harus menegakkan keadilan di bumi ini. Mereka tidak boleh menjadi pengikut Kristus yang hanya melakukan kebenaran secara parsial saja, melainkan kebenaran seutuhnya. Totalitas seorang yang haus dan lapar akan kebenaran berarti bukan menjadi seorang yang suam-suam kuku. Misalkan, orang yang ibadah rutin di gereja, tetapi saat melihat orang lain kesusahan tidak berempati. Itu kebenaran parsial. Dia melakukan bagian bagaimana dia harus menjadi pengikut Kristus, ibadah secara rutin. Tapi kebenaran yang dilakukan hanya parsial karena tidak diejawantahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Atau juga tipikal-tipikal seperti Robin Hood, orang jahat, pengedar narkoba, namun uangnya, hasil keuntungannya dipakai untuk menolong orang yatim. Kedua hal ini tidak termasuk kategori orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena dibutuhkan kebenaran yang total, bukan kebenaran yang hanya parsial saja seperti yang saya tadi sudah contohkan. Sebuah totalitas harus dilakukan sebagai pengikut Kristus. Jika kita sudah mengetahui hal ini, maka ucapan berbahagia ini dapat dikalimatkan ulang seperti ini. Oh, berbahagialah orang yang merindukan kebenaran total, seperti orang yang amat sangat kelaparan dan yang hampir mati karena kehausan, karena orang demikian itu akan benar-benar dipuaskan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, totalitas dan tidak setengah-setengah haruslah menjadi dasar pada saat kita menjadi pengikut Kristus. Jangan sampai kita membedakan cara hidup kita di gereja dan kita membedakannya pada saat kita di tempat pekerjaan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan sebuah tindakan total akan kebenaran di dalam Tuhan. Marilah kita memikirkan ulang kembali dalam hidup kita. Apakah kita sudah total dalam melakukan kebenaran Allah? Tuhan memberkati kita.